Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang relationship di dalam PL. Nah, kita akan membahas database relationship. Sebelum belajar, apa itu database relationship? Database relationship adalah sebuah hubungan antar tabel. Jadi, misalkan tabel satu berhubungan dengan tabel keduanya. Nah, tabel relationship. Nah, sebuah tabel itu berhubungan dengan tabel lain. Biasanya, tabel tersebut menyimpan atribut dari tabel yang lainnya. Nah, maka dari itu butuhlah dua relationship. Jadi ada primary key dan ada foreign key. Nah, primary key adalah sebuah atribut yang bersifat unik di sebuah tabel. Jadi, misalkan contoh dari tabel student, tadi yang unik itu adalah ID, di mana ID itu tidak akan ada yang sama. Jadi ID 1, 2, dan seterusnya itu tidak boleh sama. Dua student yang memiliki ID nomor yang sama itu adalah primary key. Jadi tidak ada yang sama dalam primary key. Sedangkan foreign key adalah sebuah atribut atau sebuah key yang digunakan untuk mengelink dua tabel. Jadi, misalkan ada sebuah tabel baru yang namanya kontak. Nah, kontak ini bisa dimiliki oleh student. Jadi, tabel kontak ini ada menyimpan key student, ID seperti itu. Itu yang dinamakan dengan foreign key. Dia menyimpan primary key dari tabel lain, itu adalah foreign key. Kemudian one-to-one relationship. Nah, ini adalah sebuah tabel di mana setiap tabel itu hanya bisa dimiliki oleh salah satu record lainnya. Nah, itu hanya salah satu, misalkan student dengan kontak ini, jadi satu student itu hanya bisa memiliki satu kontak. Nah, itu juga dengan satu kontak itu juga hanya bisa dimiliki oleh student. Tidak ada student yang memiliki kontak yang sama persis. Nah, itu tidak mungkin. Nah, itu yang dinamakan dengan one-to-one relationship. Nah, sekarang kita coba implementasi foreign key ini di tabel baru kita. Oke, kita langsung buat saja membuat migrasinya. Nah, kita masuk ke Visual Studio Code. Ini add aja, buka terminal. Ini terminal. Nah, kalau untuk membuat tabel baru berarti kita akan membuat migrasi baru. PHP artisan make migration create kontak. Kita akan membuat sebuah tabel kontak. Nah, kontak tabel. Nah, kemudian karena saya sudah membuatnya, kalian tinggal meng-enter aja. Kemudian setelah di enter, itu akan otomatis muncul di migration di paling bawah ini. Kemudian di dalam migration yang sudah kita buat tadi, di dalam create contact table ini, kita akan menambahkan sebuah tabel yang namanya phone, email, address. Nah, bagian ini kita akan mengambil student ID dari tabel student. Nah, kalau udah kita mengambil migration, kemudian kita masuk ke di sini juga ada, kita bikin model. Karena kita bikin model juga PHP artisan make model kontak. Nah, kalian tinggal klikin aja mau enter, kemudian kalau udah mau enter, jadi dia akan masuk ke dalam app sini, di dalam app, kemudian masuk ke model di sini, kemudian ke kontak. Nah,
Kemudian di dalam konteks ini, di dalam public function student, kita sebagai public function student, kita akan return belongs to student class. Nah, kita akan menampilkan sebuah kelas student. Nah, di dalam kelas student juga kita akan return was on contact class. Nah, akan menghasilkan was on contact class. Kemudian di dalam example ini juga kita akan mengubah juga your address is address. Jadi kita akan menampilkan sebuah address di dalam web server kita, gitu. Nah, di student controller ini, kita akan memanggil sebuah variable address student field ID contact address. Nah, jadi kita akan menampilkan sebuah ID ketika kita memanggil ID dan akan memanggil juga address. Nah, let's view example address. Nah, di dalam view tadi yang example blade ini kita akan menampilkan address yang ada dalam database kita, gitu. Oke. Ini juga sama. Oke. Student contact. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah program ini berhasil? Kita tinggal di PHP Artisan Self. Nah, kita tinggal buka aja di ini, kita klik sekali aja terus follow link, nanti dia akan otomatis masuk ke Chrome. Nah, kemudian kita di sini slash greeting yang udah kita lakukan, membuat sebuah method greeting. Nah, terus ID-nya ada berapa? Kita mengklik ID 1. Nah, dia akan memunculkan your address is jalan tes terbaru, karena di dalam database kita menampilkan kontak. Nah, di address ini kita memunculkan sebuah address yaitu jalan tes terbaru. Nah, jadi itu one-to-one relationship itu adalah sebuah tabel di mana setiap tabel itu hanya bisa dimiliki oleh salah satu record dan lainnya. Nah, ketika kita memanggil student tadi di sini, ketika memanggil greeting dengan ID 1, karena di dalam database-nya itu hanya ada ID 1, kemudian address-nya jalan tes terbaru, maka yang dimunculkan adalah your address is jalan tes terbaru. Nah, berarti kita sudah berhasil menampilkan address. Baik, terima kasih. Untuk mendalami lebih dalam, kita bisa masuk ke Laravelnya langsung. Kita klik aja di sini, ada command ORM, kemudian relationship, kemudian klik aja yang one to one. Nah, di sini banyak sekali data-data yang bisa kita pakai. Di sini ada public function, return belongs to, yang kita pakai yang tadi kode-kodenya, dan tinggal kita bisa coba-coba data-data yang sudah disediakan oleh Laravel ini. Oke, terima kasih. Jadi kita akan membahas tentang relationship one-to-many relationship. Nah, relationship one-to-many berbeda dengan relationship one-to-one. Nah, relationship one-to-many ini salah satu tabel memiliki banyak ekor dari tabel lainnya. Contohnya seperti tabel teacher dengan student. Nah, satu student itu hanya bisa memiliki satu wali kelas saja. Akan tetapi satu teacher atau wali kelas itu bisa memiliki banyak student. Nah, itu merupakan contoh sederhana dari one-to-many relationship. Nah, cara membuatnya sama dengan one-to-one. Nah, kita langsung buat saja. Ketika kita ingin membuat, kita harus bikin migrasi teacher terlebih dahulu. Udah buka Visual Studio Code-nya, udah buka terminal, new terminal. Nah, sebelum membuat migrasi kita PHP Artisan make di sini make migration, kemudian create teacher table. Nah, ketika udah ada teacher di sini, kita tinggal klik enter aja. Kemudian kalau udah selesai,
dia akan membuat sebuah migrasi baru. Nah, migrasi baru, migrasi teacher. Nah, ketika teachernya berada di bawah sini, nah kita bisa rename aja, ganti aja yang awalnya 2 menjadi 1, atau belakangnya 5 ubah aja jadi 15 gitu. Nah, untuk membuat tadi itu kalau kita sudah membuat migration ya, kemudian jangan lupa kita tambahkan name di sini di dalam sebuah migration teachernya. Kalau udah tambahkan name, jangan lupa kita ganti juga di teacher modelnya. Kemudian di teacher modelnya ini kita tambahin return in hash many student class, jadi dia akan menampilkan kelas student nanti. Nah, di student controller juga sama, kita akan memanggil student, jangan lupa tambahin juga model teacher di atas ini. Kemudian student teacher fin ID student ini dia akan mereturn view example student. Nah, di dalam view example ini kita akan membuat sebuah link your student, ketika operate sini memanggil sebuah student as student. Kemudian di dalam student ini akan memanggil namanya. Nah, itu di teachernya kita menambahkan return this has many student. Di student controllernya kita memanggil student, kemudian kita di dalam tabel student memanggil yang namanya student. Imigrasinya juga sama seperti yang one to one, sekarang kita memakai one to many. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Kemudian buka saja terminal, kemudian di sini kita pilih saja PHP Artisan Server. Nah, kemudian enter saja. Kemudian kalau kita install, kita klik, kemudian kita follow link di sini, dan dia akan otomatis masuk ke website. Nah, kemudian kita tes saja titik nama ID-nya berapa, misalnya 1. Nah, dia akan menampilkan sebuah student di sini untuk bernama atau putra dengan nama. Kemudian kita upload kedua. Tapi sama aja karena kita belum menambahkan sebuah ID dan kita menambahkan satu ID, jadi kita akan muncul user student bernama putra di sini. Oke, jadi kalau udah jalan seperti ini berarti one to many kita udah selesai, karena kita udah menampilkan sebuah user student bernama putra di sini. Nah, ketika kita memanggil ini yang di example build ini memanggil student for the student name, jadi kita akan memanggil sebuah student dan akan memanggil sebuah namanya. Baik, kita berhasil menjalankan one to many-nya. Oke.